Setiap mau pengajian dulu waktu di pesantren, guru saya baru keingatan selalu membaca doa ini, yang walaupun doanya dialunkan dengan irama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Allah Allahu Allah 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 irhamna. Allah Allahu Allah 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 agisna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah salat berjamaah yang alhamdulillah pada malam hari ini saya pribadi bersyukur diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan wasilah pengurus daripada Tasbih Kabupaten Sidendeng Rapang ini untuk bersilaturahmi dengan ibu bapak. Mudah-mudahan sudah lama rindu-rindu saya kayak perasaan. Mudah-mudahan bapak ibu juga merindukan saya. Rindu, Bu? Alhamdulillah, inilah salah satu bentuk kasih sayang. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsinya Allah mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling berkasih sayang akan diberikan kasih sayang oleh ar-Rahman, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Irhamu, maka berkasih sayanglah man fil ardi, segala makhluk yang ada di dunia ini, maka yang penghuni langit akan memberikan kasih sayang kepada kita. Mudah-mudahan silaturahmi kita semakin erat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu jangan pernah bosan sekali lagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dari hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan ucapan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, panutan kita. Mudah-mudahan kita semua, khususnya daripada anggota safari atau Tasbih Kabupaten Sidendeng Rapang ini, mudah-mudahan kelak benar-benar akan menjadi pengikut Rasulullah yang sebenar-benarnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua benar-benar memiliki identitas kita sebagai umat Rasulullah yang kelak akan diberikan syafaatnya. Untuk itu, kalau kita ingin menjadi pengikut Rasulullah yang sebenarnya, minimal kita ikuti apa yang memang Rasulullah contohkan kepada kita. Salah satunya dengan gemar kita sholat berjamaah. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, doa yang pertama kali diajarkan oleh mungkin orang tua tak, indok tak, ambok tak, kedua orang tua kita, yang pertama adalah doa untuk kedua orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayan. Ditambah kalau kita mau tidur baca itu wali jam'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan doa yang kedua yang diajarkan oleh orang tua dari kita kecil adalah doa sapu jagat. Kalau bahasa daripada Bapak Quraisy Shihab, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa itu mengandung bahwa kita ingin sekali diberikan kebahagiaan, ingin sekali diberikan keselamatan di dunia, lebih-lebih di kehidupan akhirat, dan terbebas dari siksa api neraka. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita hidup di dunia ini jangan sampai kita mengalami yang namanya kehancuran, kebinasaan, baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat maupun tatanan dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan pribadi.
Makanya jauh-jauh hari Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Dan tentu nasihatnya Rasulullah itu pastilah akan membawa kita menjadi manusia-manusia yang insya Allah tidak akan mengalami yang namanya kebinasaan. Ada satu pesan Rasulullah, satu pesan Rasulullah yang disampaikan kepada para sahabat, yang mana pesan ini amat sangat berguna sebagai kunci kita agar kita tidak mendapati yang namanya kehancuran. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istanibus sab'al mubiqat." Wahai sahabatku, jauhkanlah kita semua umatku dari 7 perkara yang akan membinasakan kita, yang akan menyengsarakan kita, yang akan menjadi kita menjadi manusia yang hancur dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah wa ma kunna. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara tersebut? Lalu Rasulullah mengatakan, faqala, berkata Rasulullah, yang pertama asyirku billah. Perkara pertama yang bisa menghancurkan keimanan, menghancurkan agama kita, bahkan menghancurkan tatanan kehidupan kita, yaitu apa? Syirik. Syirik itu ada 2. Ada syirik kabir, syirik malopo, ya. Syirik malopo, syirik besar. Ada syirku shagir, syirik kecil. Yang mungkin kelihatannya kita tidak berbuat syirik, tapi pada hakikatnya kita menyekutukan Allah. Ini yang banyak terjadi. Mungkin maaf, kita tidak nyata menyembah berhala, kita tidak nyata menyembah batu, kita tidak nyata menyembah pohon, matahari dan sebagainya. Tapi terkadang perilaku kita yang mengatasnamakan agama, padahal apa? Itu mengarah kepada kesyirikan atau kemusyrikan. Jelas-jelas Rasulullah pernah ketika maaf di detik-detik akhir kehidupan Rasulullah, beliau dalam keadaan sakit. Beliau pernah sholat dengan para jamaah. Sesudah sholat beliau membalikkan badannya kepada para sahabat dan beliau mengatakan, hei para sahabatku, mungkin waktu saya tidak terlalu lama dan sudah tidak lama lagi. Saya hanya berpesan, ada satu ayat yang saya ingin sampaikan, yang mungkin terakhir kali ini saya sampaikan. Lalu beliau membacakan surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang intinya, faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang melolak deui, kepingin sekali seruntu. Hah? Seruntu. Oh, siruntu bertemu dengan Sang Khalik, bertemu dengan Tuhan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan yang paling agung adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah. Dan yakinlah, insya Allah kita kelak bertemu dengan Allah. Tapi ada kuncinya. Ini kuncinya. Mudah-mudahan kita punya kuncinya. Kuncinya bukan beli di pasar. Kuncinya nggak beli di mana. Tapi apa? Kuncinya falyamal amalan sholih. Maka beramallah, berbuatlah untuk agama kita, bentuk kecintaan kita kepada Allah dengan beramal soleh, tania amal salah. Lalu kunci yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika kita beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali kita sekutukan Allah, kita duakan Allah. Kalau yakin bahwa la ilaha
kurang semangat, masih madodong. Udah makan kue juga. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan segala konsekuensi, dengan segala kepatuhan, ketundukan kita kepada Tuhan illallah, kecuali Tuhan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, itu kan surat yang memang wajib kita baca ketika sholat. Ketika tidak baca Al-Fatihah maka tidak sah sholat kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Tapi maaf, banyak orang mau sukses, pinter, mau pergi ke orang pintar, pergi ke kuburan. Sekarang di televisi coba banyak caleg-caleg pergi ke kuburan, ngapain? Banyak sekarang lagi populer itu dukun politik. Masya Allah, ke kuburan, ke orang pinter, mahar, pakai mandi kembang dan sebagainya. Masya Allah, ya Rabbi ya Karim, jalannya aja sudah Allah tidak ridho. Kalaupun dia naik, Masya Allah, mungkin seperjalanan dia nanti berpolitik, Allah tidak memberkahi. Dan dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maaf, tadi jelas-jelas kita kan tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah apa. Tapi maaf, walaupun tidak menyembah berhala, tidak menyembah pohon, maaf, tapi banyak orang-orang yang mengagung-agungkan selain Allah, mengagung-agungkan doi, mengagung-agungkan harta. Sampai maaf, dia mengambil hartanya orang lain, milik orang lain, bahkan mengambil uangnya rakyat. Na'udzubillah min. Korupsi di mana-mana, ada korupsi keluarga, ada korupsi berjamaah. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Tak contoh banyak sekali. Entah itu yang namanya Akil Muhtar, entah itu siapa. Makanya ada guru saya, coba apa perbedaannya mandi basah dengan tertangkap basah? Siapa yang tahu? Apa bedanya mandi basah dengan tertangkap basah? Nah, siapa yang tahu Bapak? Bapak yang suka mandi basah. Maaf, kalau mandi basah itu akil balik, tapi kalau tertangkap basah akil muhtar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Orang yang mengagung-agungkan jabatan, dia kejar jabatan, makanya maaf ketika turun dari jabatan dia apa? Dia dapat gelar S3. S3 kalau nggak stres, stroke, stop. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini maaf syirik mungkin tidak secara nyata, tapi apa mengagung-agungkan selain Allah. Ada syirik yang kecil mungkin kita tidak terasa, maaf. Seperti kemarin mungkin Muharram. Ada satu tradisi di sini, maaf. Tradisi itu biasanya kalau Asyura, ibu pergi kemana Bu? Oh Bu, nanti bukan ibu saja, Bapak juga ke pasar ya? Beli centong baru, beli apa lagi Bu? Pasero baru, ember tapi baru, tapi tidak ada beli suami baru. Saya tanya kenapa alasannya harus pergi ke pasar? Enggak, memang itu tradisi adat wajib harus. Kenapa harus? Biar katanya kita terhindar dari mara bahaya. Masya Allah. Kalau kita sudah yakin kita tidak pergi ke pasar, tidak beli sesuatu yang baru, kita terhindar dari masalah, kita terhindar dari mara bahaya, maka itu maaf ibu sudah syirik. Kenapa? Karena kita yakin dengan ember baru, paserok baru, maaf itu sebagai apa? Sebagai pencegah daripada mara bahaya. Kalau tidak beli kamu bahaya. Makanya hati-hati. Boleh pergi ke pasar beli itu, tapi memang kebetulan sudah rusak. Silakan, tapi jangan sampai kita yakini bahwa dengan beli sesuatu yang baru itu yang memberikan maaf musibah, yang memberikan mara bahaya, bahkan yang memberi keselamatan kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala.